Ya, au kasayyibin minas samai tadi. Ulang lagi kita baca terus ditemukan hukumnya. Au kasayyibin minas samai fi zulumatin wa ra'dun wa barqun. Kalau nak berhenti itu harokat tanwinnya jangan dibaca wabarkun wabar. Kalau nak disambung baru wabar kuy, langsung kuy karena itu wa az-zulumatu wa ra'du wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadha minas sod dia harokat fathahnya so minas sawa'iqi dan sawa. minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Allah muhitum bil kafirin. Nah, terus ada hukum-hukum apa saja di dalam ayat ke-19 itu? Banyak itu. Bin Awal kasayyibim apa itu hukumnya? Awal kasayyibim idgham bilgunna di dalam bihuna tanwin bertemu dengan mim, maka bimnya tidak dibaca tapi langsung bim, dan itu harus dipanjangkan. Jangan au qasayyibim minas, jangan harus diguna dulu. Au qasayyibim minas sama, au qasayyibim minas sama. yang pertama hukumnya idgham diguna. Terus apa lagi? Zulumatu itu apa itu hukumnya itu? Sama idgham bilguna juga. Yang ketiga Dal wa'du sama hukumnya idgham bilguna tiga. Yang keempat wabarkui sama idgham bilguna juga, banyak idgham bilguna. 4 sudah. Terus yang kelima, nah ini belum belajar mim mati ketemu dengan mim idgham mimi. Yang terakhir yaitu apa itu Pak Martin? Yang wallahu muhitum bil kafirin, itu hukumnya ikhlaq. Nun mati tanwin, muhitun bertemu dengan ba, jadi dibalik jadi mim, muhitum bil kafirin, jadi ikhlaq. Banyak itu, jadi ada 5 hukum ayat 19. Baik, kita lanjut ayat 20. Lanjut Pak Haji. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yahtaw absarahum kullama adra lahum mashaw fi wa idza atlama alaihim qamu Wa idza kan udah langsung masuk ainnya, jangan dipanjangkan. wa idza atlama alaihim qamu walau syaa
Ah, saya ingin ketemu kafir. tanwin bertemu dengan qaf, jadi hukumnya apa ya? Ikhfa. Tanwin bertemu dengan qaf, hukumnya idfa, ikhfa. Ikhfa. Ini pun kaf. Ya, tanwin bertemu dengan qaf. Karena qaf itu salah satu huruf ikhfa. Qaf itu salah satu huruf ikhfa. Jadi hukum membaca syai'in qadir itu hukumnya ikhfa alias samar. Cara bacanya kawan apa ini? Saya ingin qadir. Nah, berarti itu dibaca idhar kalau syai'in qadir. Tetapi dia dibaca samar. Jadi bacanya syai'in qadir. Syai'in agak Saya ingin qadir. dia dibaca samar disertai dengan dengung juga. Syai'in qadir. Jadi bukan dibaca idhar syai'in, bukan syai'in tetapi disamarkan. Syai'in. Saya ingin qadir. Baca samar sebagaimana irfa atau huruf-huruf irfa yang lainnya. Karena qaf ini termasuk huruf irfa. Ada satu hukum yang sudah kita pelajari. Baik, kita lanjut lagi ayat ke-21. Oh iya, tadi coba Pak Martin baca apa? Surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala. Coba. Alam tara kaifa fa'ala. Itu ada yang keliru enggak kira-kira? Alam Dia baca, coba Pak Martin baca. Alam tara kaifa fa'ala. Terkait dengan mahraj. Jadi di dalam bahasa Arab itu dekati huruf P. Dekati huruf P yang ada F. Jadi alam tara kaifa fa. Bukan kaifa fa. Tapi alam tara kaifa fa. Jadi aku tadi dengar juga waktu ayat 19 tadi ya P, tapi bukan P, V. Jadi orang Arab tak kata ngomong huruf P, tapi F. Tak kata ngomong huruf P. Dalam mahurul Arab tak kata huruf P, tapi F katanya. Khauf. Yakadul barqu yakhtafu, bukan yakhtafu. Alam tara kaifa fa, bukan kaifa fa, tapi kaifa fa. Fa F. Fa. Mahurul huruf fa. Masih ada yang ingat? Tempat keluarnya huruf fa yaitu terletak di syafatain atau kedua bibir, yaitu gigi sana yang mulia ditempelkan di bibir bawah. Fa. Jadi gigi yang ocet ini, gigi seri ocet ditempelkan di bibir bawah. Fa. Alam tara kaifa fa. F, intinya F bukan P. Ayat ke-21. Baik, kita lanjutkan lagi dengan Pak Ayub. Pak Ayub dulu. Oh lewat, hafal. Ya, betul. Silakan. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, tayyib. Ada tak hukum 4 hukum di dalam ayat ini? Ada yang mana, lafaz mana? Yang mana? Enggak, min qablikum. Apa hukumnya itu? Ikhfa. Karena nun mati bertemu dengan qaf atau huruf ikhfa, maka dibaca sama. Jadinya min qablikum, ya. Dibaca sama. Tidak jelas. Kalau idhar jelas, kalau ikhfa sama. Baik, terus ayat ke-22. Pak Ayub. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
anzala minas samaa'i Ima'an fa'akhraja bihi wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Banyak ini. Yang pertama lafaz apa? Wa anzala ifa wa anzala Wa anzala ifa. Sebelumnya ada juga itu. Sebelumnya firasau. biro shaw Apa itu hukumnya? ilham Idgham birunna. ibna Birunna yaitu tanwin pada huruf shin, tanwin fathah bertemu dengan huruf idgham yaitu waw. Idgham birunna. Firasau was-samaa'a bina. Nah, kemudian kalau diwasal ada lagi itu bina au wa anzala. Nah, itu kan juga sama. Idgham birunna. Baru kemudian ikhfa wa anzala. Terus ma'an fa'akhraja. Apa itu? Ikhfa juga. Terus rizqan lakum. Apa itu? Idgham apa? Idgham bila guna. Rizqan lakum langsung, jangan digunakan. Terus kalau taj'alu lillah andada. Apa itu? Ikhfa. Nun mati bertemu dal. Terus andada wa. Apa itu? Idgham apa? Idgham biguna. Maka bacanya tak apa digunakan. Sama cak dadau. Agak panjang. Dadau wa antum. Antum apa hukumnya? Ifa juga. Jadi ifa ini hurufnya paling banyak. Ada 15 iko kan. Ifa itu kalau ketemu huruf nun mati itu paling banyak hurufnya. Nun mati atau tanwin dimulai dari ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ada 15. Nah, ini paling banyak yang ketemu hukum dari. Ya, lanjut ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Banyak itu. Lafaz in kuntum ada dua. Apa itu? Ini Ifa. Yang pertama In kuntum nun mati bertemu. kaf. Yang kedua Nanti kita buat ta. Itu dulu ifa. Lafaz in kuntum. Terus itu ram diguna itu kan biguna, yaitu lafaz tanwin ketemu mim. ba tanwin ketemu mim, yaitu lafaz fi raibim mimma. Fi raibim. Yaitu ini apa? Idgham biguna ya. Terus Itu ram diguna lagi. idgham biguna lagi. Tak tanwin ketemu mim. mim. Terus bisuratim
min. Terus idgham lagi, yaitu nun mati bertemu mim. Oh iya. Idgham bi gunna lagi. Isuratim mim mithli. Terus kum. Yang mana? Belum belajar Pak. Belum belajar. Itu idgham mim belum belajar. Terus yang sudah belajar dulu. Sebelumnya ada tuh. Syuhada'akum min dunillah. Ada sudah. Oh iya ini. Nun mati ketemu dal. Apa hukumnya? Ini ifa. Irfa. Terus in kuntum nun mati ketemu kaf dengan nun mati ketemu ta. ya. Jadi irfa kalau dua-duanya dibaca sama. Jadi kuncinya itu cari nun mati dan tanwin. Kalau ada nun mati ketemu tanwin, nah huruf setelahnya itu huruf apa? Kalau dia masuk iklab, maka dia huruf ba iklab. Kalau dia huruf yang ikhfa yang 15, maka ikhfa. Kalau dia idgham huruf yang 6, ya idgham. Kalau dia idgham, maka idgham. Pokoknya cari dulu nun mati atau tanwin, huruf setelahnya apa. Nah, lanjut ayat ke-24. Fadhal salah. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Yang pertama itu yang mati bertemu dengan lam, hukumnya bila guna. Ya, baik. Yang kedua yang mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa. Baik. Habis. Nah, jadi ayat ini idgham sama irfa. Ya. Pak idgham dengan walan taf'al. Nah, yang 25 panjang. Pak Yuni. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار. Lagi anna lahum jannah. Nanya panjang ya. Itu أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. rumah gue yang terdapat ayat itu. Irfa yang mana? Amin. Jannatin tajri. Tak tanwin bertemu dengan tak. Hukumnya irfa. Terus Terus yang nun mati ketemu ta min tahtiha hukumnya juga ikhfa. irfa. Terus Terus min qabl min thamari minha min nun yang mati ketemu fa. Ada yang lewat. Min tahtihal anhar. Lafaz al anhar itu apa hukumnya? Nun mati juga itu kan? Mati ketemu ha ya. Sini idgham. Hah? Idhar Idha. dijelaskan. Nah, dibaca jelas. Hak besar itu termasuk huruf halqi.
Jadi nun mati bertemu hak besar jadi idhar. Anhar dibaca jelas kan. Terus ini Ustaz yang samara ikhfa Ustaz. Nun mati ketemu sa. Nun mati bertemu sa termasuk huruf ikhfa. Terus ini idgham bila guna. Idgham bila guna. Tanwin ketemu ra. Baik. Tanwin ketemu ra, idgham bila guna. Terus yang min qablu nun mati ketemu qaf ikhfa Ustaz. nun mati bertemu qaf ikhfa. Terus ini lagi tak ketemu waw idgham diguna idgham bi gunna. tak tanwin. Ada yang lewat itu. Ya jim ketemu mim idgham diguna. Tanwin jim bertemu mim idgham bi Jim gunna. ketemu mim. Azwajum. Azwajum. Terus kalau dibaca wasal itu yang thamarati rizqan qalu, itu termasuk ikhfa. Kalau diwasalkan, kalau berhenti tidak bertemu hukumnya. Jadi kalau diwasalkan disambung maka ketemu ikhfa itu Ustaz ya. ikhfa. Ya. Nah, ini banyak juga termasuk. Insyaallah. Baik. Terus lanjut Pak Ansori ayat 26. Nah, panjang lagi ayatnya. Inna Allah la yastahyi Yastahi jangan di kha, tapi ha yastahi biasa. Inna Allah la yastahyi an yasriba masalan. Jangan dibaca an, karena sudah belajar gitu kan. Ayyadriba masalan. Jangan dibaca an, langsung dimasukkan hurufnya kepada nun mati itu kepada ya. Itu idgham. Inna Allah la yastahyi an yasriba masalan ma'usodatan ba'udotan. Nah, kalau itu ikhfa langsung disamarkan. Ba'udatan fama fawqaha. Ba'udotan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu fa'akhlamuna annahul haqq annahu haqqun min Mir annahu haqqun min rabbihim mir rabbihim. min rabbihim. Jangan dipanjangin. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Ya, mir rabbihim. Itu ada ya-nya Pak. Sedangkan itu dari ya langsung mir rabbihim. Ulangi annahu Annahu haqqun min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna mazzal aradallah. Mada jangan ditasdid. Mada aradallah. Madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yadullu bihi wa yahdi bihi katsiran. yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Mana baik hukumnya?
ikhfa sama. Terus annahul haqqu min rabbihim, apa itu hukumnya? Min rabbihim mati ketemu orang ya. Idgham bila guna dimasukkan tanpa didengung. Terus katsira wa yahdi tanwin ketemu fa wow wow wakas sedikit ya wow idgham bil guna idgham bila biluna ya benar, idgham biluna katsira wa yahdi bihi katsira. Terus kasira ini tanwin ketemu wow idgham bil guna ya kalau disambung ya sambung dan keluar habis. Terus ayat 27 Alif. Nah, ya. Oh, lewat dulu. Ya, ya. Randy. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Nah, kuma boleh kan? Menyakati dengan kaf. Nun mati. Dengan kaf. Hukumnya? Fahar. Tuh, kok itahan? Ikhfa. Sama. Ya. Nun mati ketemu qaf, ikhfa. Terus Mati dengan ba. Ikhlas. nun mati bertemu ba, iklam. Terus nun mati bertemu ya, lafaz ayyu sholatin. Ayyu sholat. Itu apa hukumnya? Idgham bil guna. Terus ada lagi tak? Habis. Nah, terakhir ayat 28. Ariadi, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم Yuhyikum apa yuhyikum? yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu kalau baca summa yumi langsung, karena dia mahnya itu udah nanti matnya dia pendek, langsung masuk ke huruf berikutnya. Jadi summa yumitukum summa yuhyikum, bukan summa yuhyikum. Ya pendek mahnya itu kan langsung ke huruf ya-nya. Coba ulangi lagi. Kaifa huruf Dari mana Ustaz? Summa. dari summa boleh, summa boleh. Summa yumitukum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Baik. Tafadhal hukumnya. Wa kuntum bermati ketemu tak ikhfa. Baik. Terus
amwatan fa ahya. Tanwin ketemu dengan fa. Dengan fa hukumnya ikhfa. Ikhfa. Terus Mim tanwin ini kalau hukum mim mati atau mim ini belum belajar. belum Yang mana mim tanwin nanti? mim tasdid. Yang mana? Oh, mim tasdid itu hukumnya guna. Ya. Jadi sama dengan nun yang ditasdid inna anna itu namanya guna. Jadi harus dibaca panjang. Didengung. Jadi summa bukan summa tapi summa. Dibacanya panjang, bisa sampai 1,5 alif atau 3 harokat. Jadi summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi ada sabdu itu namanya gunna. Berarti mimnya itu 2 kali. Begitu juga nun, ada sabdu nunnya itu 2 kali. Jadi dibacanya harus agak panjang. Jadi dibaca gunna, didengungkan, ya. Nah, cukup ya sampai sini mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Insyaallah minggu depan belajar hukum mim mati. Nah, kalau nun mati ada juga mim mati, tapi kalau mim mati tidak banyak hukumnya. Tapi nun mati yang banyak atau tanwin. Sampai sini ada pertanyaan tak? Terkait dengan yang sudah dipelajari ataupun yang lainnya, kalau ada masih yang bingung atau ada yang ditanya, silakan. Kalau misalnya kita habis nafas, kalau kita baca, kita ngulangnya itu dari mana itu tidak tahu. Ngulangnya? Ya kemarin sudah dijelaskan kan, paling tidak 1 kata sebelumnya. Jadi 1 kata mundur. Jadi umpamanya innal ayat 26 ya. Ayat 26 surah Al-Baqarah kita baca. Innallaha la yastahi ay yadrib. Habis nafas di ayyadrib. Di ayyadrib ya, kalau habis nafas baknya itu jangan dibaca hakatnya, kalau habis nafas di stop di situ. Nah, maka ngulangnya paling tidak di ayyadriba. Di ayyadriba mathalan ma ba'udatan فما فوقها فأما الذين آمنوا. Habis nafas lagi. Ya paling tidak kalau kita ngerti secara arti bahasa Arab itu ya ngulangnya fa'amal ladzina amanu sebetulnya. Ya, tapi kalau tidak ngerti ya paling tidak ya 1 kata lah. Atau kalau ini amanu ini kasusnya ya alladzina amanu paling tidak. Kalau amanu ya tak apa-apa juga, tetapi kalau ngerti secara artinya maka kita mengulang dari fa'amal ladzina amanu. Paling tidak 1 kata sebelumnya. Kalau kita ngerti lebih bagus lagi, maka ya ibarat kita maca cerita. Maca cerita, tahu-tahu terpotong di sesuatu kalimat yang belum nyambung. Kalau kita mundur 1 kata, maka mundur 2 kata. Belum nyambung juga cerita itu, mundur lagi 3 kata. Itu kalau untuk kita ngerti. Kalau kita tidak ngerti kan, ya paling tidak 1 kata. 1 kata mundur. Kalimat itu juga dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia yang namanya kalimat itu, saya pergi ke pasar, ini kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu ya saya itu sudah kalimat. Tidak ada istilahnya kata. Kalimat itu ya kata itu artinya kalimat dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Indonesia artinya kata. Saya itu sudah kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita kalimat itu saya pergi ke pasar, terdiri beberapa kata. Tetapi kalau bahasa Arab kalimat itu ya kata itu. Kata itu kalimat. Iya. Kalau beberapa kata itu namanya kalam. Kalau bahasa Arab itu namanya kalam. Nah itu. Tapi dalam hal ini, kalau di mana kita berhenti, habis napas di tengah-tengah kata, di tengah-tengah kalimat,
maka paling tidak kalau kita tidak ngerti artinya mundurlah satu kata. Tapi kalau kita ngerti, maunya ini tadi wa ammal ladzina amanu, habis nafas. Maka kalau yang ngerti bahasa Arab, dia mulangnya dari fa ammal ladzina amanu. Karena itu menjelaskan adapun orang-orang yang beriman, ulang lagi gitu. Tetapi kalau kita tidak ngerti, ya paling tidak alladzina amanu atau amanu faya'lamun. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Pak Ansari, ada yang ditanya? Sekarang itu belum itu jelas ya Pak? Iya. Jadi seperti lafaz anhar ini kan ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-anhar itu kan ada lafaz tulisan al-anhar, artinya sungai-sungai. Nah, al-anhar itu nun mati bertemu hak besar, termasuk huruf idhar atau huruf yang ada di tenggorokan mahrotnya. Ada 6 huruf, alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, hak besar. Nah, ini hukumnya idhar, maka al-anhar dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Kalau enggak kemarin bisa nengok sama kawan yang lain contoh-contohnya ada di situ. Terus ada lagi Pak? Ya. Arti dari kan biasanya setelah sholat itu ada baca bala wa amanah balikan muslim. Artinya apa itu? Apa? Surat apa? Atin. Biasanya baca bala wa amanah balikan muslim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Yang mana yang ditanya? Doa setelah Oh. kan ada doa di dalam hatinya. Iya. Itu maksud. Jadi itu disunahkan termasuk di antaranya menurut pendapatnya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, karena ayat itu bentuknya pertanyaan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik yang memutuskan atau hakim? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang bijaksana. Dan bentuknya pertanyaan ayat itu. Nah, maka disunahkan kata di antaranya Al-Imam Nawawi mengatakan dijawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, bala itu benar, dan aku wa ana ala dzalika, aku atas perkara tersebut minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi atas kebenaran itu. Iya, membenarkan. Jadi hadisnya itu karena Rasulullah setiap baik membaca Al-Quran ataupun di dalam sholat ada ayat-ayat yang perlu ditunaikan haknya. Nah, ditunaikan haknya itu diantaranya kalau kita lagi baca ayat tentang adab ya. Tapi ini kalau untuk sholat dewan, kita baca ayat tentang adab, kita berhenti, sunnah kita berdoa dulu. Ya, ayat tentang adab berhenti supaya minta dijauhkan dari adab. Itu balik lagi kalau kita paham arti kan. Kemudian kalau cerita tentang surga, kita lagi sholat dewan, kita hafal Quran, kita baca surat Waqiah, terus ada cerita tentang surga, maka kita berhenti dulu, baca ayat selanjutnya, kita berhenti di ayat itu, kemudian berdoa, minta supaya dijadikan ahli surga atau apa. Nah, kamu cek yang tadi itu di dalam surat Waqiah itu juga sama, ada ayat yang ketika lafaz apa? Dalam ketika ayat nahnu ja'alnaha tadhkiratan
Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat ke-74 surat Al-Waqiah artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Maka kita berhenti baca yang itu tadi, Subhana rabbiyal azim. Ya. Karena ini perintahnya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia atau yang maha agung. Maka sebelum kita baca ayat selanjutnya, kita baca dulu Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Sama cak tadi, bala apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baiknya hakim? Maka kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu menurut para ulama. Artinya menunaikan haknya ayat, menunaikan haknya ayat. Dan dalam beberapa hadis dibuat oleh Rasulullah lagi sholat baca ayat tentang azab, beliau berhenti dulu minta dihindarkan dari azab. Lagi sholat baca ayat tentang rahmat atau tentang surga, berhenti dulu minta supaya dapat rahmat Allah. Itu kalau kita paham artinya. Ada lagi pertanyaan? Pak Martin, ada pertanyaan? Katis, ada? Belum ya? Pak Haji, ada? Belum. Pak Ayub, lanjut. Dafa, belum. Pak Jul, ada Pak Jul? Ada salah ada lagi? Pak Juni, belum cukup. Pak Anzari, Pak Alim, Pak Indi, ada yang tanya? Oh ya saat ini ketika azan subuh itu kan ada sholat fenomenalnya kan. Nah, yang kita sebagai pendengar ini baca konsep itu doa. As-salatu khairun minan naum. Kita jawab sadaqta wa barakta wa ala dzalika minasyahidin. Sadaqta artinya benar, benar engkau wahai muadzin, wa barakta sama, barakta itu mirip maknanya dengan sadaqta. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk orang yang bersaksi atas perkara itu. Jadi jawabnya sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh tulis atau tidak apa? Ya, Ustaz. Boleh ditulis. Ya. Oh iya, ada Tulis Pak. Ini sudah. sudah. Langsung ya semuanya. Baca lah. Wa barakta. Ya.
langsung kirim aja mau. Salah sih kok aja mau tuh. Gitu. Paling penting ya. Jadi Pak Haji. Masuk grup ya? Iya. Masuk grup yang jadi wong yang enggak melok tuh Biar maju kan sama ketua. Artinya saudara engkau benar. Terus Wabarakatuh tadi maknanya sama. Engkau benar juga, jadi sikap aja gitu. Engkau benar dan mampu. Nah, foto lagi mau, tapi belum ada artinya. Ulangi. Ulang lagi itu masih. Ulang lagi foto ini. Belum ada terjemahan tadi. Terjemahannya mak itu. Saudara engkau benar, wabarakatuh dan engkau benar. Wa ana ala dzalika minasyahidin dan aku atas perkara itu, maksudnya itu perkara itu tuh as-shalatu minan naum, bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Minasyahidin termasuk orang yang bersaksi, bersaksikan bahwa itu adalah benar. Dan itu dicontohkan oleh ya sahabat itu jawab. Jadi lafaz kalau yang lainnya kan sama kan. Allahu Akbar, hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau sholatu khairun minan naum, salat itu lebih baik dari tidur, maka jawabnya ini. Sadaqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Itu kan kalau azan misalkan dengar nih yang simbatan yang dengar kan. Nah, giliran azan salat yang bilang kami diam. Oh. Ini enggak ada. Apa jawabnya? Nah, inilah jawabnya. Kalau bisa dipraktekkan lagi subuh ketika dengar as-salatu khairun minan naum, ini jawabnya. Termasuk cara azan mana? Seumpamanya ada ini kuping, ini termasuk sunnah, memang dibuat oleh sahabat Bilal. Ada di Sahih Bukhari itu diceritakan bahwa kalau Bilal azannya mah ini memang megang kuping sikok. Iya, yang kanan. Tapi kalau Abdullah bin Umar, ia tidak sama sekali. Jadi beda-beda sahabat. Jadi kalau seandainya megang benar, tidak megang juga benar. Kalau Bilal megang, kemudian pas waktu lafaz hayya 'ala shalah, maka Bilal memutarkan atau menolehkan kepalanya ke kanan, hayya 'ala shalah. Nah. Kemudian hayya 'ala shalah kanan lagi, kalau hayya 'alal falahnya ke kiri. Nah, itu kalau cara Bilal azan. Tapi kalau Abdullah bin Umar tidak, dia tidak pegang, ya biasa baik. Beda-beda, bisa galau tapi dipakai, kita melok mengikut kepada sahabat. Benar galau. Ada lagi yang nak ditanya? Cukup jam 9 kita doa dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأعمال وشفائها ونور الأبصار وهديها وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من خير ما سألكه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلينا عند احتياجنا إليه اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلينا عند احتياجنا إليه اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلينا عند احتياجنا إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا السلام عليكم